Oke, welcome back with Mimin di sini. Perlahan namun tajam, cerita arc Wano ini memang patut kita nantikan. Mulai dari mendaratnya Luffy ke Wano Kuni, hingga tertebasnya kepala Orochi. Sepertinya detik-detik perang terbesar akan segera dimulai nih guys. Halo teman-teman nakama, perkenalkan nama saya Zoro. Kali ini, saya akan membantu channel Greenhawk untuk mereview anime One Piece 985. Baiklah, tanpa basa-basi, cekidot! Pada color spread kali ini, memperlihatkan Luffy dan Kid yang sedang makan bersama di atas burung beo. Baiklah, langsung saja ke reviewnya. Chapter 985, Rencana Onigashima Baru. Langsung ke panel pertama, tepatnya berada di pintu belakang pulau Onigashima. Di belakang pulau ini terlihat cuaca yang sedang bersalju guys. Berarti keadaan di pulau ini sangat dingin. Pada panel pertama ini terlihat Kanjuro yang sudah menunggu kedatangan para Rescaber. Dan Kanjuro pun sudah mengira bahwa mereka akan datang melalui pintu belakang pulau Onigashima. Wah, emang sosok Kanjuro ini sangat cerdas dalam membaca taktik musuh guys. Lalu terjadilah percakapan singkat antara pasukan Rescaber dengan Kanjuro yang ditemani pasukan Gifter. Kanjuro pun menggambar seorang samurai tanpa kepala untuk menangani para Rescaber. Sepertinya kemampuan Kanjuro ini memang tidak bisa dianggap remeh. Karena Kanjuro mampu menciptakan gambar yang dapat bertarung dengan musuh kuat seperti Rescaber ini. Dan kita pun diberitahu flashback Momo bersama Kanjuro, di mana Momo yang sedang berusaha melarikan diri menggunakan pisau kecil. Tetapi usahanya pun sia-sia karena Momo berhasil ditangkap dan dihukum hingga pingsan oleh Kanjuro. Dan Kiku, si pria berhati wanita ini pun menangis mendengar keadaan Momonosuke. Sampai-sampai Kawamatsu tidak percaya bahwa Momo masih hidup. Mungkin karena darah Oden yang mengalir padanya, ujar Kawamatsu. Kemudian terlihat Inuarashi yang sedang menanyakan tentang senjata baru yang melekat pada Nekomamushi. Sepertinya itu adalah jenis senjata peluru yang ditempelkan di tangan. Dan diungkapkan bahwa tugas Kanjuro beserta Gifter hanyalah untuk menahan pasukan Rescaber agar tidak bisa menyerang masuk ke dalam pesta dan mengacaukan eksekusi Momonosuke. Tanpa basa-basi, Kiku pun langsung berubah ke mode samurainya dengan menggunakan full armor serta topeng samurai seperti yang ada di Gambasara ataupun dinasti warrior guys. Di sini pun terungkap julukan Kiku yaitu Kiku Nojo si salju kekal. Dan yang membuat Mimin semakin yakin bahwa Kiku adalah karakter yang kuat tercermin dari kata-katanya. Sebaiknya kau tutup mulutmu Kanjuro, sebab sekali kau kena tebasanku, lukanya akan membekas sampai akhirat dan menyiksa jiwamu selamanya, bagaikan salju yang tersisa pada musim semi. Wah, anjay parah sih, ini kata-katanya kece banget, parah. Kalau kita lihat-lihat kembali, Kiku ini seolah-olah mendominasi pertarungan ini. Gila sih, gila. Lanjut ke scene selanjutnya. Panel pun berpindah di loteng dalam istana, tepatnya lokasi Luffy dan Yamato sedang berdebat. Dan di saat yang sama, Kaido pun memulai pidatonya. Terlihat Yamato mengatakan bahwa dia adalah Kozuki Oden dan meminta izin kepada Luffy untuk ikut berlayar bersamanya. Ini sama seperti cerita ketika Oden berlayar bersama Roger sih. Tapi Luffy malah menyinggung masalah lain. Dan dia mengungkapkan dengan nada kesal bahwa Yamato mana mungkin menjadi Oden. Dan Yamato mengakui bahwa Luffy lebih cocok menjadi Oden dengan nada kesal. Tetapi sepertinya kondisi Yamato tidak memungkinkan untuk keluar dari Pulau Wano. Karena batu borgol yang melekat pada Yamato akan meledak apabila Yamato keluar dari Wano ini. Sama seperti borgol yang dipakai Queen saat memborgol Luffy dan kakek Hyogoro. Dan Luffy pun menawarkan untuk melepaskan borgol tersebut. Dan sepertinya Yamato kaget dan senang karena borgol selama 20 tahun ini akan lepas. Dan panel pun berpindah di tempat Kaido berpidato. Dia mengungkapkan bahwa Angkatan Laut melepaskan si Chibukai dan menggantinya dengan SSG, yang Angkatan Laut beranggapan
bahwa senjata tersebut dapat menekan para bajak laut. Tetapi di saat yang bersamaan, angkatan laut pun lengah. Dia tidak tahu bahwa Kaido dan Big Mom pun membentuk aliansi untuk mendapatkan seluruh senjata kuno dan One Piece. Lalu Big Mom pun menyeru kepada bawahan Orochi untuk memutuskan. Dan Kaido mengatakan akan mengubah negara Wano menjadi surga bajak laut dan menjadi negara tanpa hukum. Di saat yang bersamaan, Orochi pun mengatakan, "Hei Kaido, ibu kota adalah milikku. Kau kira berkat siapa kau memiliki senjata selama ini?" Sering tanpa jeda sehela nafas pun kepala Orochi pun terpenggal oleh Kaido. Wah, gila ini scene parah banget, keren banget guys. Gue suka banget di sini nih. Dan semua Korocho pun kaget melihat kepala Orochi terpenggal. Tapi Mimin berpendapat bahwa Orochi masih hidup. Mengingat buah iblis Orochi adalah mythical Zoan Yamata no Orochi yang sangat langka, serta mengingat bahwa One Piece adalah anime yang tidak akan serta-merta mematikan sebuah karakter. Mimin yakin dengan kemampuan ular berkepala 8 Orochi memiliki 8 nyawa guys. Next, Kaido pun melanjutkan memberikan pilihan bagi anak buah Orochi untuk menjadi bajak laut atau menjadi musuh dan mati di sini. Dan akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga, dan ini disebut Onigashima baru atau New Onigashima. Serta Yamato akan jadi jenderalnya. Dan di saat yang sama, Bakashencho Luffy dan Yamato malah jatuh ke loteng dan ketahuan. Aduh, bodoh banget nih bocah, bodoh. Dan para bajak laut Kaido pun mengetahui keberadaan Yamato. Mungkin ini aja review singkat dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.